Salam satu hati, selamat pagi. Perkenalkan saya Yudi, saya dari Departemen GA. Kali ini saya akan membawa materi terkait aset manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait policy aset yang ada di daya motor, kemudian aset klasifikasi, manajemen aset, dan aset responsibility yang ada di daya motor. Definisi aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan kekayaan itulah yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan, memiliki nilai yang cukup material dan memiliki masa manfaat tertentu. Berikut adalah kebijakan aset yang ada di daya motor. Yang pertama, aset merupakan harta milik perusahaan. Nilai pembelian aset lebih dari 1 juta per unit atau per pieces. Umur masa pakai minimal 3 tahun. Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Barang tersebut bukan merupakan bagian dari aset lainnya ataupun aset yang sudah ada sebelumnya. Masuk ke aset classification dibagi menjadi dua, yaitu trade dan non-trade. Di mana contoh dari aset trade adalah stok unit, kemudian stok spare part, dan stok aksesoris. Sedangkan contoh untuk aset non-trade adalah tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, peralatan bengkel, instalasi bengkel, dan perangkat lunak. Berikut adalah aset ownership dari aset non-trade, di mana tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor yang sifatnya bukan barang IT, aset ownership-nya berada di GA. Untuk peralatan kantor yang sifatnya barang IT dan perangkat lunak, aset ownership-nya berada di IT. Dan untuk peralatan dan instalasi bengkel, aset ownership-nya berada di service atau departemen ASS. Masuk ke dalam manajemen aset yang di dalamnya ada pembelian, ada penjualan, kemudian mutasi, dan disposal. Berikut adalah flow approval dari pembelian aset. Cabang pada saat ingin melakukan pembelian aset, wajib untuk membuat pengajuan di ODU yang harus di-approve oleh area manager dan kepala divisi operation. Selanjutnya, di-approve oleh asset ownership yang ada di HO, GA, service, ataupun IT. Yang kemudian akan di-approve oleh kepala divisi operational support, finance, dan accounting. Dan terakhir, pengajuan tersebut harus di-ACC oleh CEO. Pastikan bahwa barang atau aset yang dibeli sudah di-approve sampai dengan CEO, baru boleh untuk melakukan pembelian aset tersebut. Untuk pembelian aset, itu harus di-input di program ODU dengan menginput di purchase request. Di sini, cabang harus melampirkan minimal 2 penawaran dari supplier yang berbeda. Dilanjutkan ke purchase order, kemudian ke on purchase order line, dan supplier invoice. Berikut adalah flow penjualan aset. Pada saat cabang ingin melakukan penjualan aset, maka harus menginput penjualan aset di program ODU. Selanjutnya, di-approve oleh asset ownership yang ada di HO oleh GA, service, ataupun IT. Kemudian dilanjutkan ke accounting
dengan pengecekan nilai sisa buku dari aset yang akan dijual. Kemudian di-approve oleh AM dan kepala divisi dan selanjutnya di-approve oleh CEO. Untuk perpindahan aset, ini melibatkan dua cabang, yaitu cabang pemohon dan cabang dimohon. Silakan untuk kedua cabang saling berkoordinasi. Jika sudah sepakat, maka pengajuan tersebut akan di-approve oleh aset ownership yang ada di HO, GA, service ataupun IT, kemudian di-approve oleh AM dan kepala divisi. Dan yang terakhir akan di-approve oleh CEO. Asset responsibility. Semua aset yang ada di daya motor wajib dipelihara dan di-maintain secara rutin. Aset-aset tersebut adalah tanggung jawab semua karyawan daya motor. Untuk maintenance, contohnya adalah kendaraan, motor dan mobil, bangunan, AC, dan lain-lain. Untuk semua aset yang ada di daya motor, itu sudah diasuransikan dan diasuransikan oleh HO. Berikut adalah flow dari perbaikan kendaraan. Cabang pada saat ingin melakukan perbaikan kendaraan, wajib untuk membuat PO, kemudian melampirkan foto dan histori perbaikan sebelumnya. Kemudian PO tersebut dikirimkan ke GA. Selanjutnya, PO tersebut akan dikirimkan kembali ke cabang, dan cabang silakan untuk melakukan perbaikan kendaraan di bengkel. Setelah melakukan perbaikan, maka kwitansi PO dan form-form perbaikan dikirimkan ke PIC Finance untuk dilakukan penggantian uang yang sudah dikeluarkan oleh cabang. Berikut adalah flow perbaikan gedung. Cabang pada saat melakukan perbaikan atau renovasi gedung wajib untuk membuat PO dan melampirkan penawaran serta foto kondisi bangunan yang akan direnovasi. PO tersebut akan dicek oleh bagian building, kemudian dilanjutkan ke GA departemen. Selanjutnya cabang silahkan untuk melakukan perbaikan gedung. Kwitansi PO dan foto kondisi setelah perbaikan silahkan dikirimkan ke PIC Finance untuk dilakukan pencairan uang yang sudah dikeluarkan oleh cabang. Berikut adalah pengajuan asuransi untuk pos penjualan. Pada saat cabang membuka pos penjualan, maka cabang wajib untuk mengasuransikan unit yang akan disimpan di pos tersebut dengan mengajukan nama pos, alamat pos, periode sewa, dan jumlah unit yang akan disimpan di pos tersebut. Data-data tersebut dikirimkan ke PIC asuransi yang ada di HO. PIC asuransi akan mengirimkan data-data tersebut ke asuransi company. Dan PIC asuransi tersebut akan melakukan pembayaran atas asuransi yang sudah diajukan. Berikut adalah flow klaim kendaraan jika terjadi kecelakaan. Misalkan terjadi kerugian, maka yang harus dilakukan oleh cabang adalah menghubungi GA maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian cabang
harus mengisi laporan kerugian dari asuransi dan melengkapi dokumen klaim yang dibutuhkan. Pihak asuransi akan melakukan survei atau cek fisik dari kendaraan yang mengalami kecelakaan, dan pihak asuransi akan menerbitkan SPK atau surat perintah kerja. Dan mobil yang mengalami kecelakaan silakan dibawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan kendaraan. Berikut adalah contoh klaim asuransi yang ditolak. Yang pertama, polis sedang tidak aktif atau melewati dari masa waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, klaim tidak tercakup dalam klausul. Yang ketiga, pengajuan klaim melebihi waktu yang sudah ditentukan, yaitu 3 kali 24 jam. Yang keempat, dokumen klaim tidak lengkap. Yang kelima, fraud yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan atau penggelapan. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman dapat menghubungi saya di GA. Selamat pagi, salam satu hati dari motor selalu di hati.